Karena kita sebagai anak muda sangat harus kita jauhi yang namanya mental mental pesimis. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal. Tapi ini bukan podcast, tapi kita lagi ingin sharing. Kebetulan sekarang saya lagi ada, kalau teman-teman lihat pemandangan itu ada kapal feri ya. Sekarang saya sedang berada di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang saya kira luar biasa perkembangan ekonominya, dan saya punya banyak cukup teman di sini. Namanya Kabupaten Wajo, tepatnya di Pelabuhan Bangsalae Siwah. Biasanya juga kalau saya ingin pulang ke Kendari, ke Kolaka, ke Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah biasa lewat sini. Oleh karena itu di kesempatan ini saya sekedar ingin sharing saja. Dan memang kemarin cukup banyak yang request, "Kak, kapan dong bikin konten lagi untuk memberikan tips dan trik atau memberikan strategi untuk menjadi seorang anak muda yang bisa mencapai karir kesuksesan dan sebagainya." Pertama saya ingin sampaikan, saya disclaimer dulu bahwa semua kita sedang menuju kesuksesan. Semua kita ingin menuju mimpi yang telah kita sudah sematkan dan sudah kita cita-citakan dari dulu. Tapi kesempatan ini nggak apa-apa saya berbagi, mumpung kita semua masih menjalani proses. Karena kalau tunggu kemudian untuk bisa di puncak dulu baru kita berbagi, sepertinya akan mengalami kelambatan. Dan kesempatan ini saya ingin sharing-sharing sama kita. Tidak banyak, tidak panjang lebar yang ingin saya bagi. Cuma biasanya ada orang yang menganggap begini, katanya bahwa jari manis, jari kelingking lalu dicelup ke dalam es. Kalau kita punya banyak networking, pasti kita bisa sukses. Nah, katanya orang begitu. Dengan memiliki jaringan, biar orang gak pintar amat Kak Rizal, biar orang gak kaya amat, tapi kalau punya banyak teman, banyak jaringan, networkingnya luas, itu bisa memancing kita atau bisa mengarah pada kesuksesan. Itu saya kira benar. Asumsi soal itu saya kira tepat. Tetapi izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi 7 tips ala Rizal Jamal untuk mengembangkan jaringan. 7 tips ala saya untuk bagaimana memperluas jaringan, menambah pertemanan, menambah networking kita, sehingga dari networking itulah kemudian bisa kita konversi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa mungkin kita mengembangkan bisnis, bisa kita kembangkan karir, atau apapun itu. Oleh karena itu, simak 7 tips mengembangkan networking ala Rizal Jamal. Oke, tips yang pertama bagi saya, yang pertama adalah bergabung dengan komunitas. Salah satu tips yang paling menurut saya ampuh dan saya rasakan betul, Rizal itu anak komunitas. Saya ingat betul tahun 2010 saya mulai terjun. Ketika saya kuliah di kampus di Unhas, saya sudah bergelut dengan dalam dunia komunitas. Saya bentuk komunitas pantun Unhas yang memang alhamdulillah menjadi kesukaan dan hobi saya dalam dunia sastra. Bergabung di komunitas, membangun dan mendirikan komunitas memang yang sudah saya senangi. Sehingga dari situlah kemudian banyak jaringan. Karena ketika kita bergabung dengan komunitas, apakah itu komunitas yang sama hobinya, komunitas yang sama passionnya, komunitas yang sama pergaulannya, apapun itu, yang jelasnya cara untuk menambah networking. Tips yang pertama dari saya adalah bergabung dengan komunitas. Mungkin karena punya motor yang sama, gabung deh dengan komunitas motor ini. Dari situlah kita bisa konversi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk karir, untuk bisnis, atau untuk apapun itu, selama memang kepentingannya untuk mimpi kita. Itu yang pertama, bergabung di komunitas. Tips yang pertama. Tips yang kedua adalah, ini paling penting, bangun citra diri yang baik. Ini tentu kaitannya dengan personal branding. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak membangun citra diri kita dengan baik, itu akan sulit kita untuk menambah networking. Gimana sih caranya orang bisa kenal kita, dan bagaimana caranya kita dapat trust, dapat kepercayaan kalau kita tidak bangun citra diri yang baik. Bangun citra diri yang baik ini begitu banyak caranya. Misalnya, kita perbaiki konten-konten atau uploadan di media sosial. Bangun citra diri yang baik tentu menampilkan. Penampilan menjadi salah satu bagian daripada untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk kita. Sehingga dari situlah kemudian networking kita bisa bertambah, networking jaringan kita bisa luas gara-gara citra diri yang baik. Nggak ada orang yang gini, sejahat-jahatnya orang atau seburuk-buruknya orang, dia nggak mau bergaul sama orang yang buruk atau yang jahat. Pasti dia mau bergaul dengan orang yang baik. Nah, di kesempatan itulah maka citra diri yang baiklah yang akan coba diterima atau akan berusaha diterima dengan baik, supaya dari citra itulah sehingga semuanya bisa terkoneksi satu sama lain. Bisa itu bisnisnya, bisa itu mungkin kepentingan-kepentingan yang lain yang selama itu menunjukkan atau mengarahkan kita pada mimpi yang telah kita capai. Yang ketiga, tadi yang pertama bergabung di komunitas, yang kedua adalah
memperbaiki citra diri yang baik atau bangun citra diri yang baik. Nah, yang ketiga, ini kaitannya dengan public speaking. Apa yang ketiga? Jadilah orang yang ramah saat bicara. Teman-teman sekalian, saya 2019 sudah berani untuk terjun dalam dunia content creator. Memang belum lama secara aktifnya, walaupun sudah lama secara pasif karena saya bagian daripada anak komunitas. Tetapi berani memulai untuk berusaha ramah pada saat kita diajak bicara adalah hal yang penting untuk menambah networking dan jaringan. Kenapa? Kadang-kadang kita itu lagi nggak mood, ya, pengen bicara gitu. Bawaannya kayaknya malas atau mungkin capek dan sebagainya. Tetapi poin pentingnya adalah ketika terjadi obrolan, ketika kita berkomunikasi, jadilah orang yang ramah. Apakah itu kita di luar yang bicara atau mungkin ketika orang menyapa kita dan kita merespon dengan baik. Walaupun kadang-kadang mungkin kondisi kita lagi tidak bagus, tetapi berusaha untuk selalu ramah ketika diajak ngobrol, berbicara adalah poin penting untuk menambah jaringan dan networking kita. Karena ketika ramah, friendly, Anda tidak dilihat seberapa banyak uang, Anda tidak dilihat dari suku mana, agama mana, karena Anda memiliki karakter atau memiliki attitude yang baik, ramah saat diajak berbicara. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini masih bagian daripada public speaking ataupun komunikasi, yaitu tidak malu memulai obrolan. Kadang-kadang nih, biasanya kalau kita ketemu dengan orang baru, rasanya agak-agak gimana gitu untuk memulai sebuah obrolan. Saran saya, jangan malu. Mulailah saja selalu untuk mengawali obrolan. Kenapa? Dari situlah kemudian orang akan menyimpan rasa simpati. Dari situlah orang akan merasa empati dengan kita. Diajak. Karena kenapa? Segala sesuatu yang berkesan itu selain karena unik selalu yang pertama. Siapa yang pertama maka itulah kesan yang paling menarik bagi orang lain. Oleh karena itu memulai obrolan saat kita ngobrol dengan orang lain adalah salah satu tips untuk kemudian menambah networking. Dan itu yang banyak saya lakukan. Kadang-kadang kalau saya misalnya lagi antri atau mungkin lagi lagi di suatu tempat, di kafe atau apa segala macam, lagi di rumah sakit, lagi antrian di bank misalnya, saya biasa selalu memulai obrolan untuk berada di suatu tempat itu. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya biasa kalau kita enak diajak ngobrol, akhirnya orang bisa kemudian tukaran nomor WhatsApp, saling follow Instagram. Dari situlah kemudian ternyata saling membutuhkan satu sama lain. Itulah pentingnya bagaimana kita memulai obrolan setiap kita ketemu dengan orang. Jadi jangan malu untuk memulai obrolan. Tips yang kelima, ini paling penting walaupun mungkin tidak semua orang bisa lakukan, tetapi saya sarankan gini. Apa itu? Ikut kegiatan volunteer atau ikut kegiatan filantropi, menjadi relawan. Ini kenapa? Misalnya lagi ada bencana misalnya, kita turut terlibat membantu memberikan donasi misalnya, atau turut menyumbangkan tenaga, pikirannya dan sebagainya, atau menggalang donasi melalui media sosial. Itu bagian daripada ikut kegiatan relawan. Misalnya di samping rumah kita atau tetangga kita ada yang kebakaran, ayo kita bantu. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, itu adalah bagian penting untuk menambah jaringan. Karena biasanya dari situ, karena sama-sama memiliki pemikiran yang positif, akhirnya semangat untuk menambah jaringan, menambah pertemanan dari kegiatan-kegiatan kerelawanan itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu tips yang keenam itu adalah yang kelima itu adalah ikut kegiatan relawan. Pokoknya kegiatan-kegiatan sosial, apalagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu sangat penting buat teman-teman semua. Bapak Ibu ikuti, adalah bagian daripada untuk menambah jaringan dan networking kita. Tips yang keenam, suka berbagi dan membantu orang lain. Jadi kalau tadi kegiatannya, sekarang bagian daripada karakternya, suka berbagi. Contoh sederhana, sekarang saya sedang berbagi pengetahuan, sekarang sedang saya berbagi tips kepada teman-teman semua yang lagi menonton tayangan ini. Ini adalah bagian penting daripada menambah networking. Teman-teman akan komentar, teman-teman akan share dan sebagainya. Ini adalah bagian. Saya ke Siwa ini kalau bukan karena bantuan daripada orang lain, bukan karena konten di media sosial YouTube dan Instagram ataupun TikTok, tentu tidak mungkin. Sehingga kemudian kedatangan saya di Wajo dalam rangka kegiatan seminar perubahan adalah bagian daripada karena kita sering berbagi. Tidak mesti yang dibagi adalah uang. Pengetahuan itu bisa kita bagi, semangat kita bagi, inspirasi itu bisa kita bagi. Dari situlah gara-gara kita sering berbagi dan membantu orang lain, apapun yang bisa kita bantu, maka tentunya akan menambah jaringan dan menambah networking kita untuk satu tahap
tangga demi tangga menuju kesuksesan. Dan tips yang terakhir, tips yang terakhir kembali lagi berhubungan dengan komunikasi atau public speaking. Yang ketujuh adalah berani berperan dan tampil di depan umum. Mungkin ini agak sepele, tetapi ini sangat berpengaruh dalam proses karir yang sedang saya jalani. Di mana dalam berbagai momen saya mencoba untuk mengambil peran. Bahkan kadang-kadang akhir-akhir ini saya tidak ambil lagi, tapi saya ingin ciptakan peran. Karena saya tahu sekali bahwa kita semua sudah dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda. Dari kemampuan yang berbeda-beda itu, maka kita gunakan pada arah kebaikan. Ambil peranmu, ciptakan peranmu. Apalagi kita sebagai anak muda tidak boleh kemudian selalu berpikir bahwa saya menunggu atau saya tunggu saja ditugaskan dan sebagainya. Enggak. Karena kita sebagai anak muda sangat harus kita jauhi yang namanya mental mental pesimis. Kedua, mental pragmatis. Nggak boleh ada dua mental ini. Sudah pesimis, pragmatis lagi. Atau pragmatis terus pesimis lagi. Ini adalah hal yang tidak boleh sama sekali dimiliki oleh anak muda. Karena kenapa? Jaringan networking tidak bertambah. Oleh karena itu, ciptakan peran, ambil peran, dan berani tampil atau berani tampil di muka umum. Bicara di depan umum. Inisiatif. Itu adalah bagian daripada tips yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bagaimana caranya membangun networking untuk menuju kesuksesan. Semoga ini bermanfaat, dan saya kira teman-teman banyak hal yang mungkin bisa kita bagi, atau mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, sehingga konten-konten seperti ini kalau dirasa manfaat akan saya selalu buat dan bisa menciptakan berbagai macam inovasi lagi. Terima kasih banyak. Saya Rizal Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Siwa Wajo Sulsel.